Kalau secara yang saya tahu ya, berdasarkan bukti dan fakta, Alvin mundur atas persetujuan Dewan Syariah. Coba di YouTube banyak, saya mundur dan sudah izin ke Dewan Syariah. Ya betul, Dewan Syariah tidak ada di struktur yayasan. Yayasan itu adanya pembina, pengawas, pengurus. Kalau untuk mundur pakai nama Dewan Syariah, kalau ada masalah pakai Dewan Syariah, untuk menghidupkan kembali yayasan yang sudah dibekukan ya harusnya lewat Dewan Syariah. Karena antara hukumnya Allah dan hukum undang-undang, hukum positif ini tidak bertentangan, saling mendukung. Kenapa? Kalau tidak ada ulama, ketua dewan pembina ini jadi diktator karena dia paling tinggi, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang bisa memerintah, nggak ada yang bisa menyuruh, menegur, apalagi memberhentikan. Nah ini ada di atasnya namanya ulama. Ulama nggak cuma satu, yang insya Allah gantinya Nabi kan para ulama. Nah harus itu diikuti. Jadi kalau yang mengatakan itu, ya secara hukum begitu. Berarti Anda tidak menghargai ulama-ulama yang selama ini berjasa membangun Asyikro dan selama ini membantu. Ini ada kewajiban yang bukan hanya Alvin, tapi kewajiban seluruh pengurus Asyikro ya, membuat laporan keuangan, audit ya, dan memperjelas nanti juga misalnya ada audit legalitas itu memperjelas sah nggak sih dia jadi ketua pembina, terus jabatannya ini sesuai dengan job desk-nya nggak sih, insya Allah memperbaiki. Tapi baru pertama kali ini bisa dibilang auditnya itu tidak beres atau seperti apa sih kok? Bukan tidak beres, saya tidak bisa mengatakan tidak beres, tidak bisa menjas. Saya hanya ingin ada audit yang dijanjikan, dan ini adalah haknya semua jamaah, semua orang. Dan ini adalah kewajibannya yayasan yang harus dipenuhi sebagai tanda taat kepada Allah dan Rasulnya. Umat muslim itu taat hukum, dan jika dilakukan ini memberi contoh yang baik bahwa kita punya yayasan, kita pengurus, kita bertanggung jawab dengan amanah yang diberi kita. Amanah itu pertanggung jawabnya diatur dalam undang-undang yayasan, melakukan audit eksternal diumumkan. Nah tapi secara audit baru kali ini saja yang bermasalah, atau sebelum-sebelumnya secara audit itu? Kalau bermasalah enggak, maksudnya dulu-dulu ada audit, Dulu yang ada ini audit. kok belum ada gitu. Oke, berarti baru selama Koko ini baru kali inilah audit tidak ada. Iya, Sebelum- perpanjangan Alvin. STNK lah gitu ya Dewan kasarnya. Alvin yang belum ada audit. Di Alvin ya. Yang kepemimpinan Alvin belum ada audit. Berarti selama kepemimpinan Alvin belum ada audit. Ya katanya ada, tapi kan kalau katanya percuma. Oke. Sebelumnya Ada. selama Alvin mimpin ada Ketika Murabi Sebelum Ustaz Arifin Ilham ada lengkap. lengkap. Ya. Begitu Alvin duduki tidak ada. Alvin sampai belum, berhenti belum. Hah? belum ada. Belum ada. Bukan tidak ada ya, belum ada. Belum ada. Karena dia tidak menyajikan. Terus ketika Alvin mundur belum ada. Sekarang Alvin naik lagi belum ada juga. Oke, berarti bisa dikatakan selama kedudukan Alvin tidak ada report sama sekali. Ya, Internal ada, eksternal yang Secara saya juga internal? belum lihat internal. Internal eksternal nggak ada. Saya tidak melihat internalnya. belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Kalau saya bilang ada kan harus ada buktinya mana. Goyang. Kalau dibilang bangkrut, Asyikro itu kan lembaga non profit ya, Terus nirlaba, jadi tidak mencari keuntungan harusnya. Jadi nggak ada istilah bangkrut di situ. siswanya pendaftarnya mulai sepi gitu sekarang seperti apa? Iya, yang saya dengar siswanya yang daftar tahun ini cuma 10 orang. Mungkin ya jauh kali ya gitu. Kan dipindah ke Sindur kan. Nah kalau dipindah ke Sindur, yakin saya sepi. Ya, siapa yang mau jauh sekali itu masuk hutan, jalannya jelek. Oh, pas semenjak dipindah ke Sindur ya, Kok? Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin lebih langsung tepatnya ditanyakan ke pengurus. Jadi sepi bukan karena kepemimpinan yang Menurut sekarang. saya sebagai orang luar, penonton gitu, ini sepi karena jaraknya jauh. Bukan karena atas dasar kepemimpinan Alvin ya, Kok? Mudah-mudahan tidak. Karena Alvin bukan guru, Alvin bukan pengajar, Alvin nggak ngurus pendidikan. Secara manajemen, Secara manajemen, pembina itu tidak lewat pengurus yang ngurus, bukan pembina. Pengurus itu digaji. Oh rajin, main bola tiap hari futsal, ya kan? Dakwahnya bagus, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mesra sama istrinya, dakwahnya bagus tuh. Suka olahraga, rajin berarti. Malah salah. Kalau yayasan pakai duit pribadi untuk apa ada yayasan? berarti tidak benar bisa dikatakan seperti itu, Pak. Saya juga ngurus yayasan, ada banyak. Bahkan saya pendirinya, dan saya selalu menempatkan diri sebagai pengurus. Jadi saya bisa dipecat pembina. Kalaupun saya pakai dana pribadi, nggak perlu saya ngomong.
Dan itu malah mempermalukan kita sendiri. Buat apa punya yayasan tapi kamu pakai duit pribadi? Berarti nggak beres nih keuangannya. Berarti terlihat bisa dikatakan tidak beresnya keuangan. Kalau statementnya seperti itu ya, gitu. Kan? Berarti nggak, maksudnya rumor yang katanya menggunakan uang Alvin Nanti diaudit. Nah, rumor ini ada yang bilang, wah ini menuduh Alvin, mau nyalaku. Saya kapan pernah ngomong begitu? Saya nggak pernah menuduh Alvin, siapapun nggak pernah. Jadi itu gosip. Wah, makanya dilakukan audit ini sebenarnya untuk menjawab fitnah terhadap Alvin. Kalau ternyata nanti saya secara pribadi, insya Allah ya Alvin nggak korupsi. Saya yakin. Kenapa? Lah dia bukan pengurus. Sejak waktu zamannya Ustaz Arifin dia bukan siapa-siapa, istrinya pun nggak terlibat. Keluarganya nggak ikut ngurus. Semua orang yang berjasa di sekitar Ustadz banyak, ada videonya, ada YouTube-nya, masih ada jejak digitalnya. Bagaimana bisa korupsi kalau dia ngurus aja enggak? Bendahara bukan, sekretaris bukan, ketua bukan, divisi ini bukan. Nah, dan apalagi warisannya puluhan miliar. Mau ngapain juga korupsi di yayasan gitu. Nah itu malah bagus kalau audit dilaksanakan menjawab, oh Alvin nggak korupsi gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya hasilnya. Yang tahu saya tidak bisa menduga karena semua itu lebih baik dibuktikan secara data. Mudah-mudahan tidak korupsi dan tidak menggunakan uang yayasan untuk kepentingan pribadi dan kesenangan pribadi dari Alvin ya. Mudah-mudahan saya yakin sih kayaknya tidak ya, harusnya tidak gitu, karena bayangkan kalau dia punya uang puluhan miliar warisan, ngapain sih dia pakai duit yayasan gitu. Dan di yayasannya kan ada bendaharanya, ada ketuanya pembina, ada ketua yayasannya gitu. Nah makanya langkah terbaik diaudit supaya tidak ada fitnah. Dan ini memperbaiki citra Islam. Yayasan Islam itu amanah, kreditable, akuntabel. Ya kecurigaan saya kalau ke oknumnya pasti ada, di mana-mana oknum itu ada. Siapa oknumnya diaudit, ditemukan, kalau dia korupsi dia penjarakan. Hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, karena Islam ini mengenal itu, tidak membela orang yang salah kita tutupi. Allah itu maha adil. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bilang apa? Kalaupun anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ini anak Nabi, dan Nabi yang bilang. Apalagi kalau bukan anak Nabi, orang biasa, jadi bekerja atau pengurus atau relawan tapi korupsi, wah itu harus dihukum. Alvin sih pernah bilang, Alvin pernah bilang ke saya, dia bersumpah, bahkan ada, saya sumpah demi Allah saya tidak pernah kok menggelapkan uang saya sampai saya nauzubillah dituduh seperti itu. Makanya audit. Nah kalau oknum ini saya hanya dengar-dengar dan saya tidak berani nyebut, karena kalau hanya dengar-dengar tidak terbukti, kalau salah jadi fitnah. Itulah sebabnya audit ini akan menemukan ada apa sih sebetulnya. Tapi dari aku sendiri mau kerja untuk memfasilitasi oknum ini gitu ya. Harusnya mau, karena kalau orang mengkorupsi uang misalnya di Yayasan Asikro, penyalahgunakan uang umat, itu mengkhianati ulama itu sendiri. Amanah dari Allah, amanah dari Nabi, kan ada disebutkan, hai orang beriman yang dengan manusia, janganlah engkau khianati amanah yang telah diberikan Allah dan Rasul padamu. Nah, kalau seorang berkhianat terhadap amanah, dia harus mendapat hukumannya. Termasuk saya, termasuk siapapun itu. Berarti Alvin ini masih dipertanyakan SK-nya yang lain? Enggak, saya bukan pertanyakan itu. Apakah Alvin jadi ketua Dewan Pembina Ilham ini dengan cara-cara yang makruf, dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang baik? Kalau enggak, jadi perbaiki. Kan tiba-tiba mengherankan, dia sudah mengundurkan diri, tiba-tiba naik lagi. Berarti ada kejanggalan menurut proposal. Ada kejanggalan, bisa jadi malah. Kenapa Alvin nggak mau ngangkat tema saya juga belum tahu. Kalau feeling ya, Alvin nggak pengen jadi ketua. Ini ada yang naikin dia jadi ketua, entah siapa orangnya. Dimanfaatkan. Tapi bisa dikatakan Alvin duduk sekarang ada kemanfaatan dari orang lain, bisa dibilang. Ya. Kalau dia sudah mengundurkan diri, belum lama, belum setahun kok, baru 8 bulan, lalu dia tiba-tiba mau naik lagi, saya rasa nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu yang memanfaatkan atau ya bermain di situ. Dalam bahasa tanda kutip, bahasa perusahaan ini pasti ada dalangnya. Mengambil keuntungan tersendiri berarti bisa dibilang. Saya nggak bisa menjawab, tapi ini dalangnya punya maksud apa kita nggak tahu. Mungkin untuk mendompeng nama Oh, nggak tahu juga. Nanti kan namanya dibuktikan semua itu nanti. Kan ada audit legalitas juga. Tapi kabarnya Alvin ini menjadi pembina tuh udah kayak secara otomatis gitu.
kok karena yayasan tersebut adalah punya keluarga, jadi Alvin dijadikan menjadi pembina. Turun menurun bisa. Bisa jadi. Setahu saya yang namanya yayasan itu undang-undang yayasan juga ada. Ketua pembina itu 5 tahun dan bukan milik keluarga. Gitu. Kalau yayasan milik keluarga dari awal namanya yayasan milik keluarga, asetnya uang keluarga. Ini kan uang umat, uangnya Allah. Artinya keluarga seharusnya nggak boleh. Boleh, harus kita jaga keluarga Ustaz Arifin Ilham. Seperti kita menghormati jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Demikian pula kita menghormati jasa-jasa para ulama terhadap keturunannya. Sebagai saudara kita seiman, menghormati, menghargai perjuangan ayahnya,